Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Hadirin yang mulia, ada satu fenomena pada akhir-akhir ini dalam sebuah penelitian bahwa tingkat religiusitas masyarakat Indonesia setelah peristiwa COVID-19 itu berlalu semakin meningkat tingkat religinya. Mereka mengaku semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Tuhan, bahkan mereka semakin bersemangat untuk beribadah dan bertirakat sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Di sisi lain, di belahan dunia lain, semakin banyak orang-orang yang agnostik, orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi mereka tidak percaya kepada agama. Dia yakin sepenuhnya akan adanya Tuhan, sesuatu yang kuat melebihi kekuatan makhluk manusia. Dia yakin adanya yang supra rasional di atas kemampuan rasio yang mereka miliki, tetapi mereka sisi lain tidak percaya kepada agama. Agama adalah dogma yang mematikan. Agama adalah ajaran yang menghambat kemajuan manusia terhadap perkembangan zamannya. Di Indonesia, orang semakin meningkat tingkat religiusitasnya. Semakin banyak orang yang datang ke masjid dan berdoa kepada Tuhan, kepada yang mereka yakini sebagai suatu sumber kekuatan itu. Sisi lain itu merupakan sebuah kegembiraan bahwa manusia menemukan relasi dirinya dengan Tuhannya. Manusia menemukan hubungan dengan Sang Maha Pencipta. Manusia menemukan kenyamanan ketika mereka berhubungan dengan Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi lain memang ini menggembirakan, tetapi sisi lain ini menjadi sebuah kekhawatiran kita. Ada orang yang sangat dekat dengan Tuhannya, kita dekat dengan Allah Rabbul Alamin, tetapi kita juga melupakan kedekatan kita dengan manusia dan makhluk Allah yang lain sebagai makhluk sosial. Kita lari dari kedekatan dengan makhluk Allah yang lain, manusia misalnya, tetapi kita merebut kedekatan dengan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Padahal sebenarnya ketika kita merebut kedekatan dengan Tuhan, justru juga harus merebut kedekatan dengan makhluknya, apakah itu manusia, hewan, binatang, bahkan alam sekitar kita. Jadi ini dalam rangka membedakan mana orang yang beribadah secara simbolik, ritual upacara simbolik, dan mana orang yang beribadah tidak hanya ritual upacara simbolik, tetapi juga dia beribadah kepada konteks alam yang lainnya. Dalam Islam, ketika orang dekat dengan Allah, dengan sholat misalnya, semakin dia dekat dengan Allah, maka semakin terproteksi, semakin teramankan jiwanya, semakin teramankan badannya untuk melaksanakan dan melakukan perbuatan ketidakbaikan, perbuatan keburukan. Jadi kalau kita sudah dekat dengan Allah, maka kita pun dekat dengan makhluk Allah yang lain. Kalau kita sudah berbaik-baik dengan Allah, maka kita pun harus sudah berbaik-baik dengan makhluk Allah yang lainnya.
Jadi ada namanya kesalehan sosial, ada namanya kesalehan ritual. Kesalehan ritual itu dimanifestasikan dengan dekatnya kita dengan Allah, rajinnya kita beribadah. Kesalehan ritual. Kesalehan sosial adalah merupakan bagian dari ajaran ibroh, hikmah dari ibadah yang kita lakukan. Semakin baik dengan manusia, semakin sayang dengan manusia. Dalam sholat misalnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Man lam tanha sholatuhu anil fahsya'i wa munkar, lam tajidhu illa bu'da." Barang siapa yang dengan sholatnya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, itu dia bukan malah semakin dekat dengan Allah, tetapi justru dia semakin jauh dengan Allah. Yang seharusnya dengan salat itu mendekatkan dia dengan penciptanya. Dengan ibadah yang dia kerjakan semakin mendekatkan dia dengan Khaliknya, semakin dekat dengan Rabbul Alaminnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika tidak ada kesadaran bahwa salat yang dia kerjakan juga memiliki implikasi terhadap pelajaran kecintaan kepada makhluk yang lain, perbuatan kemaksiatan semakin dijaga, perbuatan kemunkarotan semakin berkurang, maka dia semakin dekat dengan Allah. Tetapi sebaliknya, kalau dengan sholat yang dia kerjakan tetapi malah semakin jauh dengan kemunkarotan yang dikerjakannya semakin dekat, maka dia sejatinya semakin jauh dengan Allah. Oleh karenanya harus ada korelasi, hubungan yang baik antara kita beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Itulah yang Ibnu Abbas sampaikan kepada kita. Ada 3 ungkapan yang kalau kita kerjakan salah satunya, maka tidak sempurna kita mengerjakan satunya itu. 2 pekerjaan yang itu saling keterikatan dan keterkaitan. Yang kalau salah satu kita kerjakan, satu kita tinggalkan, maka tidak sempurna kita mengerjakan itu. Yang pertama, kalimat ayat aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Kalau kita hanya sholat tetapi kita punya harta 1 nisab untuk dikeluarkan zakatnya, tidak kita keluarkan zakatnya, maka tidak sempurna sholat yang kita kerjakan. Begitupun sebaliknya, zakat kita tunaikan tapi sholat kita tinggalkan, maka tidak sempurna zakat yang kita tunaikan itu selain sholat kita kerjakan. Yang kedua adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Perintah berbuat baik kepada orang tua disatukan perintahnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gambarannya, semakin kita beribadah dekat dengan Allah, maka kita semakin baik dengan makhluk sebagai makhluk sosial kita. Yang terakhir adalah aminu wa amilus sholihat. Aminu wa amilus sholihat. Kita beriman dan juga kita merefleksikan iman itu dalam kehidupan kita keseharian yang kita miliki lewat perbuatan yang kita kerjakan. Jadi kalau kita hanya beriman dalam konteks keilmuan, maka tidak sempurna imannya kecuali kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Amanu wa amilus sholihat. Jadi 3 itu harus serasi, harus dikerjakan seimbang antara kesalehan ritual dan kesalehan sosial. Semoga Allah jadikan kepada kita seluruhnya, bagi kita hamba Allah yang muti'in, yang taat kepada perintahnya, semoga perintah Allah tidak hanya kita kerjakan dalam bentuk yang mahdoh, tetapi juga kita kerjakan dalam bentuk yang ghair mahdoh. Artinya beribadah sosial kita kerjakan, ibadah ritual kita tidak tinggalkan. Semoga Allah berikan waktu kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.